Kamera 6D 2023 masih worth it nggak sih? Oke, kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teddy Meliandani dan saya seorang fotografer wedding. Oke, kita bahas karena ada permintaan dari subscriber. Kita bahas 6D di 2023 masih worth it nggak sih? Oke, yang pertama, kamera full frame DSLR, bukan mirrorless. Nah, kita bahas yang pertama itu rilisnya di 2012, sekitar 10 tahun yang lalu lah ya. Dan menurut saya worth it apa enggaknya kita bahas di sini ya. Oke, yang pertama, sensornya itu masih pakai sensor CMOS full frame 20,2 megapiksel. Worth it di tahun 2023 itu tergantung kalian, kebutuhan kalian untuk memakai kamera ini untuk keperluan apa. Seperti saya, keperluan saya untuk wedding, dan menurut saya kamera 6D DSLR masih sangat worth it. Kenapa masih sangat worth it? Karena yang pertama, image processor digitnya udah 5 plus, terbaik di tahunnya. Walaupun ketinggalan zaman di tahun 10 tahun sebelumnya, dirilisnya 10 tahun yang lalu. Dan kamera ini sudah layarnya 3 inch ya teman-teman. Di sini kalau teman-teman bisa lihat, tidak bisa di flip dan nggak touchscreen gitu ya. Dan ketinggalan lah ya dengan kamera-kamera mirrorless untuk saat ini. Tapi worth it atau enggaknya itu kembali lagi sama kalian. Menurut saya ini masih sangat layak di tahun 2023. Oke, di sini juga ISO-nya nyampe 25.600 dan untuk ISO video di maksimal di 2500. Oke, kameranya udah support Full HD teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin suka sinematikan dan mungkin masih pakai DSLR untuk video di wedding, ini masih sangat worth it. Cuman fps-nya cuman di 30 fps. Nah, ini udah agak sedikit ketinggalan ya teman-teman menurut saya untuk videografi yang saat ini. fps di kamera-kamera lainnya udah nyampe 100 fps lebih gitu. Oke, untuk autofocusnya cepet di 11 titik teman-teman. Titik fokusnya ada di 11 titik fokus. Ya, ini juga untuk kamera tua mungkin udah ketinggalan ya dengan kamera-kamera di tahun-tahun sekarang yang rilis, yang titik fokusnya itu banyak banget ya teman-teman. Ada yang sampai 20 titik fokus, 30 titik fokus, dan seterusnya ya. Oke, untuk tombolnya oke, di sini juga gak ada flash eksternalnya teman-teman. Di sini kita lihat gak ada flash eksternal, dan kalau saya pribadi sih kalau untuk wedding itu biasanya saya pakai di flash eksternal atau enggak flash yang besar itu. Untuk wedding itu sangat worth it, tapi itu kembali lagi dengan teman-teman yang kebutuhannya untuk apa dulu. Dan selanjutnya shutter speednya itu di 1 sampai 4000, yang menurut saya di kamera-kamera tahun saat ini masih sangat worth it lah di 1/4000 shutter speed. Karena mungkin kamera-kamera mirrorless saat ini atau DSLR yang lebih spesifikasinya dari ini mungkin lebih dari 1/4000 teman-teman. Nah, di sini continuous shutternya juga cukup lumayan, ada di 4,5 per second. Ya, sekali motret kalian bisa di continuous 4-5 foto, itu udah sangat enak menurut saya untuk mengambil momen-momen gambar-gambar yang menurut saya juga kalian cukup di sekali pencet langsung kalian dapat 4-5 foto ya teman-teman ya. Nah, ini juga kamera yang 10 tahun yang lalu rilis, tapi si 6D ini dia punya WiFi teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman misalkan ada di lokasi
teman-teman sedang motret wedding atau motret apapun juga, kalau misalkan teman-teman pengen update karena zaman sekarang tuh harus banget update ya teman-teman, karena menunjukkan foto kita di hari itu juga gitu. Untuk 6D ini udah support wifi dan udah sangat support untuk kalian pindahkan ke handphone langsung di hari itu juga. Oke, teman-teman, beratnya itu di sini 775 gram. Dan beratnya ini belum termasuk lensa ya, teman-teman ya. Dan yang saya pasangin ini lensa 50 mili USM f1.4. Menurut saya 1 kiloan ini ada sama lensa. Nanti tapi belum juga kalian pasangin lensa-lensa seperti Sigma Art yang menurut saya lebih berat dari lensa ini gitu kan. Belum juga flash eksternal yang teman-teman pakai itu tambah beratnya bisa cukup lumayan, 2 kilo lebih kalau menurut saya. Dan untuk kamera-kamera saat ini yang affordable banget, kamera itu mungkin lebih ringan dan lebih simple ya teman-teman. Jadi tergantung kalian mau kamera berat atau kamera ringan seperti mirrorless untuk di tahun ini. Dan menurut saya dengan kamera seberat ini mungkin untuk saya masih sangat worth it ya teman-teman ya. Oke, harga second dan baru. Ini saya beli, ini masih baru sih teman-teman. Kemarin saya pakai mirrorless sebenarnya, cuman mirrorless saya udah rusak dan cukup lumayan untuk benerin kameranya. Jadi untuk kemarin saya beli di harga 8 juta lebih ya teman-teman untuk body only. Untuk spesifikasi barunya mungkin di 15-16 jutaan ya sekarang ya. Dan hasil fotonya pun kalian lihat aja di POV yang biasa saya upload di biasanya gitu kan. Teman-teman lihat aja hasil foto dari kamera ini di POV yang pernah saya buat. Silakan teman-teman juga mampir-mampir ke POV saya teman-teman. Menurut saya worth it atau enggak kamera ini, menurut saya di tahun 2023 ini masih sangat layak dan masih sangat worth it buat saya. Karena untuk kebutuhan wedding, terutama weddingan kita itu membutuhkan shutter yang cukup lumayan banyak. Dan ini kamera masih sangat worth it menurut saya. Tapi kembali lagi ke kalian, apakah ini worth it di tahun 2023 dengan pesaing-pesaingnya yang ya mungkin mumpuni ya teman-teman ya. Mumpuni dan di kelas DSLR sama mirrorless, menurut saya ini masih sangat worth it ya teman-teman. Tapi kalau kalian pengen kamera-kamera simpel ya kalian pasti pilih mirrorless ya teman-teman. Dan kamera ini ketahanannya juga pun sangat luar biasa menurut saya. Karena kebutuhan saya untuk wedding, jadi ya ini masih sangat layak di tahun 2023 ya teman-teman. Gimana menurut kalian? Apakah kalian masih pengen beli DSLR 6D ini atau di atas 6D? Atau mungkin kalian pindah ke mirrorless ya teman-teman untuk kebutuhan kalian. Tergantung kebutuhan kalian. Kalau misalkan kebutuhan untuk wedding, saya rasa ini masih sangat worth it ya teman-teman. Apalagi ditambah lensa-lensa yang mumpuni untuk saat ini seperti Sigma, USM 1.4 dan yang bukaan-bukannya sangat besar ya menurut saya. Oke, mungkin motivasi untuk kalian teman-teman, sebagus apapun kamera kalian, pertajam skill kalian, walaupun kamera kalian kurang layak, ya berproses itu sangat penting dan kalian jangan kecil hati untuk hasil karya kalian. Foto itu menurut saya, foto itu tidak ada yang jelek teman-teman. Tergantung cara pandang teman-teman ke foto kalian sendiri. Jadi masih layak atau tidak dan bagus atau tidak itu kalian yang menentukan teman-teman, bukan orang lain. Dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Jangan lupa ditonton video-video kita selanjutnya. Sekian saja video dari saya. Ini Teddy. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman.
Dan jangan lupa mampir di video-video kita yang lainnya. Dan untuk kalian yang pengen diskusi, silahkan kalian mampir ke kolom komentar ya teman-teman. Insya Allah nanti kalau misalkan saya ada waktu, saya akan balas komentar teman-teman. Dan kita diskusi tentang foto di kolom komentar. Jadi jangan lupa share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Supaya ilmu yang saya berikan, dan saya juga masih belajar sebenarnya. Dan mudah-mudahan kalian sehat-sehat selalu ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.